selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak, Ibu, dan anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Namun sebelumnya, kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu di pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati dan sertai kami dalam renungan kami hari ini. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus kami serahkan doa kami ini. Amin. Baiklah, untuk renungan hari ini didasarkan pada bacaan Efesus 2 ayat 17. Yang demikian firman Tuhan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Judul renungan hari ini menjadi saudara dalam Kristus. Mari kita dengarkan bersama-sama renungannya. Di dalam kitab Efesus 2 ayat 19 dikatakan bahwa kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Keluarga Allah di sini menunjuk pada kondisi di mana persekutuan seharusnya dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan kesatuan dan keseharian di dalam Yesus Kristus. Namun dalam hal keluarga Allah ini pun banyak anak-anak Tuhan yang kerap kali lebih fokus kepada keluarganya dan melupakan Allahnya. Keluarga memang penting, tapi keluarga tidak akan menjadi penting tanpa Allah terlibat penuh dan diakui di dalamnya. Nah, ketika kita lebih fokus kepada keluarga daripada Allah, maka kita akan cenderung melihat kepada perbedaan-perbedaan yang ada. Padahal anak-anak Tuhan harusnya mengarahkan fokus total kepada Yesus Kristus. Dalam hal inilah kekristenan, gereja atau persekutuan berbeda dari perkumpulan atau kelompok lainnya, karena kita memiliki Yesus Kristus sebagai batu penjuru, yaitu dasar yang teguh. Karena Allah Yesus Kristus itu tinggal di antara kita sebagai damai sejahtera yang mempersatukan anak-anaknya. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, maka seharusnya Tuhan Yesuslah yang bertahta serta memiliki segenap hati dan hidup kita. Tuhan Yesus menjadi fokus utama kita. Jadi orang percaya harus tinggal di dalam Yesus. Dan ketika kita tinggal di dalam Dia, maka perbedaan itu tidak lagi terasa penting untuk diperhatikan. Sehingga pembedaan atau diskriminasi dalam bentuk apapun juga seharusnya tidak dikenal oleh anak-anak Tuhan. Dalam persekutuan ini adalah tempat di mana kasih Kristus itu dapat dikenal, di mana kasih Kristus didapatkan dan dibagikan ketika kasih itu diceritakan kembali. Kasih kepada Kristuslah yang mengikat kita satu sama lain di dalam persekutuan ini, bukan semata-mata status sebagai orang Kristen. Nah, ketika kita sudah mengenal hati Yesus dan mengasihinya, maka kita akan selalu rindu untuk mencari Dia. Salah satunya adalah dengan ikut terus bersekutu di dalam kasih persekutuan yang saling memperhatikan dan mendorong dan mendoakan satu dengan yang lain. Jadi, marilah kita menjadi saudara di dalam Kristus, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita. Karena kita sudah disatukan di dalam Tuhan, marilah kita tetap bersatu di dalam Kristus dan menjadi satu keluarga
di mana Yesus adalah fokus kita. Mari kita lebih fokus lagi pada Tuhan, dan fokus terutama dan terpenting, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dibandingkan setiap perbedaan yang ada, sehingga persekutuan kita tetap terintegrasi dalam kasih dan damai sejahtera, serta kesatuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya memberkati kita dan menguatkan iman kita menjadi lebih baik di dalam keluarga Allah. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini menguatkan kami untuk lebih giat di dalam persekutuan kami, karena Engkau adalah satu-satunya batu penjuru kami di dalam keluarga kami. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah persekutuan kami ini tetap menjadi hidup dan tetap setia kepadamu. Kami juga mohon penyertaan-Mu di dalam kami, selalu bersekutu di dalam kehidupan kami. Tuhan ada di antara kami semua. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami juga menyerahkan kegiatan kami, pembelajaran kami, terutama Tuhan untuk persiapkan kami mengadakan penilaian tengah semester untuk kelas 10 dan kelas 11. Demikian juga kelas 12 akan mengadakan penilaian akhir tahun dan sebentar lagi juga akan mengadakan ujian sekolah. Kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan di dalam belajarnya. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan bimbing, dan di dalam belajarnya untuk persiapan kegiatan itu semua, Tuhan hadir untuk anak-anak kami. Tuhan juga berkati keluarganya, orang tuanya, sehingga mereka tetap setia untuk mendampingi anak-anaknya Tuhan di dalam pembelajaran yang kami lakukan saat ini. Meskipun kami tidak melakukan tatap muka Tuhan, tetapi kami percaya dalam pembelajaran jarak jauh ini, Tuhan hadir dan Tuhan sertai kami juga. Kami juga mau menyerahkan pengurus cabang, pengurus yayasan, kepala sekolah kami, Bapak Ibu guru, dan semua siswa kami ini Tuhan. Dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu, kami percayakan seluruh hidup kami. Biarlah kami menjadi satu keluarga Allah, dan damai sejahtera-Mu ada di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat-Mu. Kiranya Tuhan tetap menjaga kesehatan kami semua, dan kami tetap percaya dan kami yakin kuasa-Mu ada di hidup kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa pelanggaran yang sudah kami lakukan, dan kami serahkan kesempurnaan doa kami ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.